Oke, selamat datang. Di sini kita akan bahas sesuatu yang, saya yakin banget sering kamu rasakan. Pernah nggak sih ngalamin hal ini? Udah dapet banyak banget pujian, kerjaan lancar, ada satu aja kritik atau komentar negatif, rasanya langsung ambiar seharian. Kenapa bisa gitu ya? Padahal kan kalau dihitung-hitung, yang positif jauh lebih banyak. Nyebelin banget kan? Nah, kalau kamu langsung mikir, jangan-jangan aku emang terlalu baperan atau sensitif. Tenang, jawabannya bukan itu. Ini sama sekali bukan soal kelemahan pribadi. Ini murni tentang bagaimana otak kita dirancang dari sananya. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Fenomena yang barusan kita bahas ini sebenarnya ada namanya loh. Namanya adalah bias negativitas. Gampangnya gini, otak kita itu secara alami, secara default, ngasih perhatian, bobot, dan dampak emosional yang jauh lebih besar pada hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik. Yang jelek itu rasanya lebih nendang. Contohnya ada di mana-mana. Coba deh inget-inget, kritikan dari bos setahun yang lalu mungkin masih terngiang-ngiang jelas banget kan? Tapi pujian yang kamu dapat minggu lalu, mungkin udah agak lupa. Atau kenapa berita buruk selalu jadi headline dan lebih cepat viral? Nah, itu semua adalah si bias negativitas ini lagi beraksi. Terus, kenapa sih otak kita didesain begini? Aneh banget kan? Nah, untuk ngerti jawabannya, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu, ke zaman nenek moyang kita. Coba bayangin jadi manusia purba. Hidup itu penuh bahaya. Ada predator di semak-semak, tanaman beracun, cuaca ekstrim. Buat mereka, melewatkan satu ancaman, misalnya nggak waspada sama suara aneh, itu akibatnya bisa fatal, bisa mati. Tapi kalau mereka kelewatan nggak nemu buah beri yang manis, ya nggak apa-apa, besok bisa cari lagi. Makanya, evolusi membentuk otak kita jadi super waspada sama ancaman. Jadi ini bukan cacat, ini justru fitur keselamatan. Kalau kita lihat dari sisi sains, ada satu bagian di otak kita yang namanya amigdala. Anggap aja ini semacam sistem alarm atau detektor ancaman internal. Nah, bagian ini responsnya kilat banget terhadap info negatif. Jauh lebih cepat daripada bagian otak kita yang mikir logis. Makanya kita sering panik atau cemas duluan, baru mikir belakangan. Oke, sistem alarm kuno ini jelas berguna banget buat bertahan hidup di hutan belantara. Tapi, gimana ceritanya kalau sistem ini beroperasi di dunia modern kita yang super beda? Nah, disinilah letak masalahnya. Otak kita itu agak susah ngebedain mana ancaman fisik yang beneran mengancam nyawa sama ancaman sosial modern. Jadi, email kritis dari atasan, notifikasi berita buruk, atau komentar pedas di media sosial, itu semua bisa memicu respons alarm yang sama kuatnya kayak nenek moyang kita dengar suara singa. Ini semacam glitch di sistem kita. Kalau kita tahu dampak negatif ini kuat banget, pernah kepikiran nggak sih perbandingannya berapa sih? Butuh berapa banyak hal baik buat menetralkan satu hal buruk aja? Jawabannya, menurut para peneliti, adalah 5. Iya, beneran. Kita butuh kira-kira 5 pengalaman atau interaksi positif cuma untuk menyeimbangkan dampak psikologis dari satu pengalaman negatif. Perbandingannya benar-benar gak seimbang kan? Satu kritikan itu punya bobot psikologis yang setara dengan 5 pujian. Inilah kenapa satu konflik kecil aja bisa merusak hubungan, atau satu komentar julid bisa menutupi puluhan komentar baik lainnya. Jadi, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja sama desain otak kita ini? Tentu enggak. Justru dengan kita paham soal bias ini, kita bisa berhenti jadi korbannya. Kita bisa mulai membingkai ulang cara kita melihat dunia. Ini poin yang paling penting. Ketika kamu lagi merasa kewalahan sama hal-hal negatif, coba deh, tarik napas dan ingetin diri sendiri. Oke, ini mungkin cuma settingan pabrik otak gue yang lagi kerja. Perasaan kamu itu nyata, tapi itu belum tentu gambaran utuh dari kenyataan. Coba kita lihat visual ini. Bayangin dalam satu hari, 90% hal yang kamu alamin itu positif. Secara objektif, itu hari yang baik kan? Tapi karena bias negativitas, otak kita malah menghabiskan energinya buat mikirin yang 10% negatifnya itu. Otak kita itu kayak punya lampu sorot yang otomatis nyorot ke bagian yang jelek-jelek. Ini bisa jadi pengingat yang menenangkan loh. Kalau kamu merasa dunia ini kok isinya berita buruk semua, mungkin bukan karena dunianya yang jadi lebih buruk, tapi karena otak kita memang cenderung fokus ke sana. Dan di zaman sekarang, akses ke informasi negatif itu gampang dan cepat banget. Nah, sebagai penutup, coba renungkan ini sejenak. Pikirkan tentang hidupmu sendiri. Mana yang lebih kamu ingat? Semua pujian yang pernah kamu terima, atau 1-2 kritik pedas yang pernah kamu dengar?
Jawabanmu kemungkinan besar akan menunjukkan seberapa kuat bias ini bekerja dalam dirimu. Dan menyadarinya, itu adalah langkah pertama yang paling penting.